Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nuraini, NPM 2010306041 dari Pendidikan Matematika Universitas Tidar Angkatan 2020 akan mempresentasikan penerapan GeoGebra pada materi refleksi atau pencerminan pada mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penerapan GeoGebra, kemudian ada refleksi atau pencerminan, ada tujuan, kemudian ada pembahasan dari update atau aktivitas yang telah dibuat, kemudian tutorial penggunaan GeoGebra pada pencerminan atau refleksi, kemudian ada penutup. Mengapa menggunakan GeoGebra? GeoGebra merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Aplikasi ini dapat memudahkan penggunanya dalam mempelajari matematika, terutama materi geometri serta aljabar. Dengan penggunaan GeoGebra dapat mengefisienkan waktu, menarik minat siswa dalam belajar matematika, serta dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Refleksi yaitu suatu transformasi yang melibatkan titik atau bangun melalui penerapan sifat pembentukan bayangan oleh suatu cermin. Mampu dikatakan jika refleksi dapat diimplementasikan melalui kegiatan bercermin yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan bercermin, kita tahu bahwa jarak antara objek dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Sehingga kesimpulannya yaitu suatu transformasi berupa refleksi itu dapat berupa titik maupun bangun apabila dicerminkan menghasilkan benda yang memiliki bayangan dengan jarak antar cerminnya itu sama. Kemudian tujuan dari penerapan GeoGebra ini yaitu untuk memudahkan siswa memahami materi tentang refleksi, kemudian meningkatkan kreativitas siswa dalam menggunakan multimedia sebagai media pembelajaran materi refleksi, kemudian meningkatkan kemampuan siswa pada materi refleksi. Kemudian macam refleksi, ada refleksi terhadap titik pusat, kemudian atau titik asal, ada refleksi terhadap sumbu X, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan N dan garis X sama dengan N. Dan yang terakhir ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kita ulas satu persatu terkait macam-macam refleksi. Yang pertama tadi refleksi terhadap titik asal yaitu 0,0 karena berpusat di 0,0 membentuk bayangan dari objek X, Y, bayangannya yaitu di min X, min Y. Kemudian untuk refleksi terhadap sumbu X, berarti cerminnya terletak di sumbu X. Dengan rumusnya itu objek di XY akan membentuk bayangan di X, min Y. Kemudian untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan N dengan garis X sama dengan N itu, N-nya itu merupakan sumbu yang dijadikan cermin, sehingga nanti cerminnya itu sesuai antara X atau Y dengan N yang sudah ditentukan. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan X, berarti itu nanti rumusnya itu untuk objek di XY akan membentuk bayangan di X aksen, Y aksen. Dan perhatikan bahwa pada garis Y sama dengan X, sehingga itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, nanti rumusnya itu X aksen sama dengan Y dan Y aksennya sama dengan X. Kemudian untuk pada garis Y sama dengan min X, itu nanti X aksennya sama dengan min Y dan Y aksennya sama dengan min X. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tutorial penggunaan GeoGebra pada materi refleksi atau pencerminan. Nah, saya bagikan screen sudah masuk dalam aplikasi GeoGebra melalui web, kemudian sudah ada akunnya. Pada akun saya ini sudah terdapat buku yang berjudul Refleksi. Kita buka. Nah, dari buku ini berisi beberapa update atau aktivitas yang berkaitan dengan materi refleksi atau pencerminan. Yang pertama berkaitan dengan refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat yaitu 0,0.
Berarti kita lihat, nah titik pusatnya itu E, berarti cerminnya yaitu E. Kemudian untuk objek atau bendanya itu ini ya teman-teman, yang A, B, C, D dengan titik-titik yang sudah diketahui dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 akan membentuk bayangan yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, rumusnya dari pencerminan 0 terhadap titik pusat 0,0 itu dari X, Y menjadi bayangannya itu X, min Y. Ya, okay. Ya, misalnya ini dari A-nya ini kan min 4,4. Nah, menjadi 4, min 4. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi terhadap sumbu X. Nah, berarti cerminnya nanti berada di sumbu X. Nih, cerminnya yang berwarna biru terletak di sumbu X dengan objeknya yaitu segitiga siku-siku A, B, C. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X akan membentuk bayangan. Nih, bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan titiknya yang berubah itu dari misalnya ini 5,4, nah menjadi A aksennya itu 5,-4. Jadi dari X, Y menjadi X, min Y gitu. Oh ya, yang tadi yang refleksi terhadap titik pusat itu X, Y itu sama dengan X, min Y. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan N. Nah, berarti cerminnya nanti berada di garis X, kemudian N-nya itu nanti sesuai yang dikehendaki atau yang diinginkan. Nah, di sini N saya mengambil nilai 1, sehingga refleksi terhadap garis X sama dengan 1. Nah, cerminnya berarti berada di sumbu X sama dengan 1. Dengan objeknya itu, ini benda jejer genjang atau objek jejer genjang A, B, C, D dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, membentuk bayangannya itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, nilainya yang berubah itu kan dari ini 3,1, bayangannya menjadi min 1,1, 2,3 menjadi 0,3. Nah, nilai Y-nya itu tetap, yang berubah itu nilai X. Kemudian selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Berarti nanti cerminnya berada di garis Y, terletak di sumbu Y, dengan Y-nya itu sama dengan N. N-nya itu ditentukan sesuai keinginan atau sesuai soal. Di sini saya mengambil Y-nya itu 2 ya, berarti refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Cerminnya berada di sumbu Y sama dengan 2 ini. Ya, di garis itu. Kemudian bendanya yaitu A, B, C, segitiga sembarang, membentuk bayangannya itu terhadap garis Y sama dengan 2. Di sini terbentuknya, ya. Kemudian untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, terhadap garis Y sama dengan X ini nanti berarti garisnya itu memotong ke arah kanan karena X-nya itu positif. Nah, ini sekilas kita lihat itu yang di bayangannya itu kok koma-koma. Kita pindah aja ini titiknya. Ini menjadi titiknya itu titik D-nya min 4, min 4. Kemudian untuk titik E-nya, nah ternyata belum menunjukkan titiknya ini. Nah, 4,4. Nah, sudah terlihat kan ini dari bentuk segitiga sama sisi A, B, C. Nah, dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X ini, garis Y sama dengan X, membentuk bayangannya itu A aksen, B aksen, C aksen, dari A5 min 5,2 menjadi 2, min 5, B-nya min 3,2 menjadi 2, min 3, C-nya min 4,0 menjadi 0, min 4. Berarti ini dapat dikatakan nilai X-nya itu, kan nilai Y sama dengan X. Y-nya itu 2, tetap 2, kemudian ini cuma berpindah. Jadi ini dari Y menjadi, dari XY
X-nya ini nanti berubah menjadi Y gitu, disesuaikan dengan ini soal indikatornya. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti garisnya Y sama dengan X ini memotong dari arah kiri gini ya, karena sama dengan min X. Kemudian ini ada objeknya A, B, C, D. A-nya itu 1,-3. Bayangan yang terbentuk itu A aksennya itu 3,-1. Berarti ini itu karena Y ini sama dengan X. Y ini kan min 3. Min 3 bayangannya menjadi min X. Min 3 ketemu min menjadi plus 3. Kemudian Y-nya dari X ini 1 menjadi min ke Y ini. Seperti itu, disesuaikan saja. Dan untuk yang lainnya sama. Kemudian yang paling terakhir itu ada latihan soal mengenai refleksi. Nah, amatilah objek dan bayangan yang terbentuk pada refleksi terhadap sumbu Y. Jadi ini refleksinya terhadap sumbu Y. Klik soal selanjutnya, kemudian geser titik berwarna merah, titik merah itu bayangannya. Klik periksa untuk mengetahui kebenaran jawabanmu, kemudian lakukan langkah di atas sampai kalian memahami materi tersebut atau materi refleksi. Nah, ini kita amati objek bayangan yang terbentuk pada refleksi terhadap sumbu Y. Berarti cerminnya itu di sumbu Y. Nah, cerminnya itu yang ini berwarna oranye. Kemudian ada klik soal selanjutnya, kita coba ya. Oke, bentar, kita naikkan sedikit. Nah, tunjukkan bayangan dari min 5, min 5. Bayangan min 5, min 5 kita lihat dulu. Baik, bendanya min 5,5. Oh, ini. Ada di bawah ini. Min 5, min 5. Kemudian, karena dicerminkan terhadap sumbu Y, kita cek ini yang merah itu bayangannya ya. Kita cek sini. Kemudian, kita periksa jawabannya. Oke, benar. Sudah benar. Berarti bayangan yang terbentuk itu di titik 5,-5 aksennya. Soal selanjutnya, itu tunjukkan bayangan dari 0,1. Ini kan, kita cari dulu bayangannya tadi yang titik merah ya. Titik merah kita geser-geser dulu. Kita coba geser ke sini. Nah, kemudian kita periksa jawabannya. Periksa. Oh, sorry, jawabannya belum tepat. Kita dapat lanjut ke soal selanjutnya atau kita mau mencari jawaban yang tepat dulu. Oh, tetap merah, berarti belum tepat. Kemudian kita geser, kita periksa. Belum tepat juga. 0,-1 itu berapa sih ya? Oh, ini kah? Kita periksa. Oh, belum tepat juga. Kita ini belum tepat, apa kita bisa ganti soal selanjutnya. Nah, min 2, min 4. Min 2, min 4 di sini ya, soalnya itu benda objeknya. Kemudian bayangan terhadap ini kita cek. Coba di 2, min 4. Periksa jawabannya. Oke, benar. Nah, soal selanjutnya dapat teman-teman coba dengan menggeser titik merah atau mencari bayangan yang tepat dari objek yang telah dibentuk di soal. Baik, telah kita simak terkait materi refleksi dengan tutorial menggunakan GeoGebra. Presentasi saya akhirkan sampai di sini. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.